Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 262 juz 1 karya daripada Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau mengutip sebuah hadis wa qad ruwiya fi khabarin min tariqi ahlil bait, dan telah diriwayatkan di dalam hadis dari jalur ahli bait, idza kana akhiruz zaman kharajan nasu ilal haji arba'ata asnaf, apabila tiba akhir masa, maka nanti manusia ketika berangkat haji terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama, salatinuhum linnuzha, para pemimpin mereka ketika berhaji itu tujuannya untuk rekreasi ataupun tamasya. Kemudian wa aghniyauhum litijaro, para pedagang mereka, para orang-orang kaya mereka akan berangkat haji tujuannya adalah untuk berdagang atau berniaga. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, dan orang-orang fakir mereka ketika berhaji tujuan adalah untuk meminta-minta atau menjadi pengemis. Wa qurra'uhum lis-sum'ah, dan para qori mereka ketika berhaji tujuannya adalah untuk mencari kepopularitasan atau keterkenalan. Nah, di dalam hadis ini baginda Nabi memberitahukan kepada kita bahwasanya ibadah haji yang begitu sakral pun tidak luput dari godaan setan. Artinya seluruh ibadah yang kita harusnya khususkan hanya kepada Allah, ikhlas kepada Allah, maka iblis dan bala tentaranya selalu berusaha semampu mereka untuk merubah niat kita, agar yang tadinya harusnya ikhlas kepada Allah, kemudian dipengkolkan ataupun dialihkan kepada niat-niat yang itu Allah tidak ridhoi. Di antaranya adalah niat duniawi. Nah, ada 4 golongan di sini yang dijelaskan oleh Rasulullah. Para pemimpin, walaupun tidak semua, kebanyakan ketika berangkat haji itu tujuan mereka adalah untuk tamasya, untuk liburan, untuk bersenang-senang, sebagaimana mereka mengunjungi negara-negara lainnya seperti negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, dan lain sebagainya. Kemudian para orang-orang kaya ketika berangkat haji, mereka selalu memikirkan incoming, apa yang mereka dapatkan ketika mereka berhaji. Dan biasanya di zaman seperti sekarang yang teknologi begitu canggih, ada sistem endorsement, dan mereka mau berhaji kalau ada endorse, dan itu menguntungkan bagi mereka. Dan kemudian yang ketiga, orang fakir yang kemudian bisa berangkat haji di sana, mereka meminta-minta, mereka kemudian menampakkan kefakiran mereka, kemiskinan mereka, agar orang lain ketika melihat mereka merasa iba dan kasih sayang, sehingga mau berbagi. Akhirnya mereka mengumpulkan dari pemberian orang lain tersebut yang kemudian dijadikan tujuan itu pada saat mereka berhaji atau berumroh. Dan yang keempat adalah para qori, orang-orang yang membaca Quran, mereka berhaji tujuan adalah untuk kepopularitasan, agar mereka semakin terkenal. Jadi niat buruk ini ada pada orang-orang yang memang minim dari segi keilmuan, minim dari segi pengetahuan tentang masalah ikhlas kepada Allah dalam segi beribadah. Karenanya kita berdoa kepada Allah yang pertama, agar kita dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh ke Baitullah dan berziarah ke makbarah baginda Nabi Muhammad SAW ke Madinah di tahun-tahun selanjutnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah untuk senantiasa bisa ikhlas dalam segi beribadah. Apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah wajib atau ibadah sunnah, ibadah kepada Allah ataupun berbuat baik, berakhlakul karimah kepada sesama manusia, kita minta Allah berikan taufik hidayah agar kita bisa ikhlas kepada Allah. Karena hanya dengan ikhlaslah ibadah tersebut diterima oleh Allah. Mudah-mudahan keterangan ini ada manfaatnya dan kita terhindar dari orang-orang yang rusak dari segi niat pada saat kita ibadah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bishawab.